Arbab adalah jamak dari kata Rabb, yang artinya pengatur dan pemilik. Bentuk pengaturan Allah ada dua macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah dan mentauhidkannya, tanpa mempersekutukan dengan selainnya sedikit pun. Maka sungguh suatu kedurhakaan dan kezaliman yang sangat besar jikalau kita menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan akan keagungan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Yang artinya mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah yang esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Pendengar yang beriman, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang muslim memiliki makna yang sangat agung. Di antara maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dalam menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Oleh karena itu, siapa saja yang mentaati selain Allah dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, sedangkan dia mengetahui hal tersebut, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Dalam ayat ini pendengar, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah mengangkat orang-orang alim dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya dari Adi ibnu Hatim, bahwa dia mendatangi Nabi Muhammad SAW sedang di lehernya ada salib dari emas. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Keluarkan berhala ini dari lehermu." Lalu ia mendengar Nabi SAW membaca, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Sedangkan Adi pada zaman jahiliyah adalah seorang Nasrani. Maka ia berkata, "Kami tidak pernah menyembah mereka dari selain Allah." Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Bukankah mereka mengharamkan atas kalian apa yang dihalalkan Allah, dan menghalalkan bagi kalian apa yang diharamkan Allah lalu kalian mengikutinya?" Ia menjawab, "Ya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Yang demikian itu adalah bentuk penyembahan terhadap mereka." Inilah makna dari ayat, mereka menjadikan ahli ibadah dan juga orang alim sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Pendengar dirahmati Allah, ini merupakan tafsir Nabawi yang memutuskan bahwa setiap orang yang mengikuti pembuat syariat atau hukum yang menghalalkan dan mengharamkan yang bertentangan dengan Allah,
maka sungguhnya ia itu adalah menyembah kepadanya. Ia mengambilnya sebagai Tuhan. Ia telah musyrik atau menyekutukannya serta kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, disebutkan pula dalam sebuah riwayat bahwa Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang ayat ini, yaitu mereka telah menjadikan para ulama dan para pendeta menjadi tuhan-tuhan selain Allah. Apakah mereka menyembahnya? Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu menjawab, tidak, melainkan ketika para ulama dan pendeta mereka itu menghalalkan untuk mereka sesuatu yang haram, maka mereka pun menghalalkannya. Ketika para ulama dan para pendeta itu mengharamkan untuk mereka sesuatu yang halal, maka mereka pun mengharamkannya. Syekh Sa'di juga mengatakan, mereka meminta saran dari orang-orang alim mereka, sedangkan kitabullah mereka lemparkan di belakang punggungnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berkata, arbab adalah jamak dari kata Rabb, yang artinya pengatur dan pemilik. Bentuk pengaturan Allah ada dua macam. Pengaturan yang berkaitan dengan takdir dan pengaturan yang berkaitan dengan syariat. Oleh karena itu, barang siapa yang mentaati ulama dalam menyelisih perintah atau keputusan Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah menjadikan mereka sebagai Rabb selain Allah dalam hal yang berkaitan dengan syariat. Karena dia menilai mereka sebagai para pembuat syariat dan menilai pembuatan syariat itu sebagai syariat yang diamalkan. Kemudian Ar-Rabi bin Anas berkata, aku bertanya kepada Abul Aliyah, bagaimana rububiyah atau penuhanan Bani Israel terhadap para pendeta mereka? Beliau rahimahullah menjawab, rububiyah pada mereka itu adalah bahwa mereka mendapati dalam kitab Allah apa-apa yang diperintahkan dan dilarang buat mereka. Lalu mereka mengatakan, kita tidak akan mendahului para pendeta kita dengan sesuatu apapun. Apa yang mereka perintahkan kepada kita, kita laksanakan. Dan apa yang mereka larang, kita tinggalkan. Karena perkataan mereka. Mereka meminta nasihat kepada para tokoh mereka dan membuang kitab Allah di belakang punggung mereka. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa peribadatan para pengikut itu kepada para pendeta adalah dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Bukan dengan melakukan sholat dan puasa untuk para pendeta dan bukan pula berdoa kepada mereka dari selain Allah. Inilah peribadatan dan penyembahan kepada manusia. Kemudian makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 31 tadi, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida." Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya, Tuhan yang apabila mengharamkan suatu, maka jadilah suatu itu diharamkan. Apa yang dihalalkannya menjadi halal. Apa yang disyariatkan atau diperintahkannya harus diikuti. Dan apa yang telah diputuskannya harus dilaksanakan. Kemudian maksud firman Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, yaitu Maha tinggi, Maha suci, dan Allah Maha bersih dari sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, pembantu-pembantu, serta lawan-lawan dan anak. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan tidak ada Rabb selain Dia. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlu tauhid yang akan mendapatkan janji berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.